Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renandini dari 12 TKJ 4. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 4 Goa. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jadi, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang produksi massal dan perencanaan produksi massal. Nah, jadi kita akan membahas tentang produksi massal dulu. Apa sih produksi massal itu? Kita bahas tentang produksinya dulu. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau mencipta benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikuti sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi, produksi massal adalah kegiatan produksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biaya produksi rendah. Yang ketiga, pertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual pasar bebas. Dan yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Jadi, itu ciri-ciri produksi massal. Nah, jadi produksi massal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, menghemat biaya, efisiensi waktu, tingkat kekurangan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Jadi ada 4 kelebihan dalam produksi massal. Sedangkan kekurangannya, pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan produk akan larisnya di pasar. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Nah, itu tadi penjelasan tentang produksi massal. Mari kita lanjut tentang perencanaan produksi massal. Produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan perawatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Singolingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Jadi itu ruang lingkupnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik akan menentukan betapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk.
Dan yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Nah, itu tadi tujuan dari perencanaan produksi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencana yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Yang kedua, mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari perbuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitorkan hasil produksinya secara akurat. Jadi, itu tadi tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi. Sekarang kita lanjut ke unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus diukur kemampuan konsumen dalam menyerapkan produk tersebut. Ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dan yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekarang, saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi tersebut memiliki 3 jenis. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Faktor-faktor ini memiliki 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas, tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Nah, jadi itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.